warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmianti Savitri dengan NIM 221140004, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, kelas 4A, mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok B dengan metode bercerita pada TK Pertiwi Kabita Togo, Kabupaten Wakatobi. Alasan saya mengambil penelitian bercerita ini, melalui metode bercerita anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Latar belakang berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dan juga merupakan sarana pembelajaran berbahasa Indonesia. Kemampuan berbicara dapat meningkatkan jika ditunjang oleh keterampilan berbahasa yang lain, seperti menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara sangat penting posisinya dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut keterampilan berbicara. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Syoto 2023 halaman 32 bahwa seseorang yang terampil berbicara cenderung tampil di publik. Dia juga cenderung memiliki keberanian untuk tampil menjadi pemimpin pada kelompoknya. Pendidikan di TK bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung. Pengetahuan dan keterampilan dasar bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Terkait dengan memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, maka peranan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah yang bertumpu pada kemampuan dasar baca tulis. Pembelajaran tidak hanya pada kelas-kelas awal, tetapi juga pada kemahiran pada penguasaan di kelas-kelas atas. Pembelajaran berbicara di tingkat TK belum memuaskan dan belum memenuhi tuntutan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syoto 2003 halaman 32 menyebutkan bahwa pembelajaran di sekolah belum dapat memenuhi tuntutan di kegiatan berbicara di masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi keberanian anak untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat mereka kepada guru secara lisan. Hal senada juga dikatakan oleh Bukian 2004 halaman 1 dalam penelitiannya tentang metode pengajaran bercerita di sekolah, baik di TK maupun SD. TK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal, pendidikan anak usia dini di dalam Undang-Undang Sikdinas nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pasal 1 ayat 7 dijelaskan, taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun. Berdasarkan pengamatan penulisan terhadap siswa kelompok B pada TK Pertiwi Kabita Togo, proses belajar mengajar yang berlangsung dikhususkan pada pembelajaran berbicara belum mencapai hasil yang maksimal. Beberapa cara ditempuh sebagai guru yaitu ketika diterapkan kegiatan anak bercerita di depan kelas, anak kurang berani untuk bercerita. Hal ini dikarenakan kemampuan berbicara anak masih kurang. Itu sebagian guru dalam proses pembelajaran harus kreatif dalam menerapkan dan metode yang diharapkan juga harus divariasi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan metode bercerita, kemampuan bercerita anak kelompok B, TK Pertiwi Kabita Togo. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak dengan menggunakan metode bercerita pada kelompok B TK. Bab 2 Kajian Teori 1.
Hakikat kemampuan berbicara. Pengertian kemampuan yang dimiliki oleh manusia merupakan bekal yang sangat pokok. Kemampuan ini telah berkembang selama beradab-adab, lalu untuk memperkaya diri dan untuk mencapai perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi. Misalnya para ilmuwan berusaha terus-menerus sumber-sumber energi yang baru dengan menggunakan hasil penemuan ilmiah yang digali oleh generasi terdahulu terjadi karena manusia dibekali berbagai kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2027 halaman 235, kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. 2. Berbicara bagi taman kanak-kanak. Pengertian berbicara menurut Hibanah Rahman 2002 halaman 8, cerita adalah penggambaran tentang sesuatu secara verbal. Melalui bercerita anak diajak berkomunikasi, berfantasi, berkhayal, dan mengembangkan kognisinya. Bercerita merupakan suatu stimulan yang dapat membangkitkan anak terlibat secara mental. Melalui cerita, aktivitas mental anak dapat melanglang buana melampaui isi cerita ini sendiri. Dengan demikian, melalui cerita kecerdasan emosional anak semakin terarah. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah dongeng belakang yang biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis. Gunartiwe 2008 halaman 53, berdasarkan uraian di atas, penulisan menyimpulkan bahwa cerita adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan secara lisan guna untuk memperoleh suatu gambaran atau informasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bercerita adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan secara lisan guna untuk memperoleh suatu gambaran atau informasi. Ketiga, kaitan metode bercerita dengan kemampuan berbicara anak. Kegiatan berbicara memberikan pengalaman belajar untuk melatih mendengarkan. Melalui mendengarkan untuk memperoleh bermacam-macam informasi tentang pengetahuan, nilai, dan sikap untuk dihayati serta dapat mengkomunikasinya dengan bahasa yang baik dan benar. Memberi pengalaman belajar dengan metode bercerita. Kemungkinan anak mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, maupun psikomotor. Masing-masing anak, metode bercerita ini juga merupakan peluang bagi anak dapat mempraktekkan bahasa yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan dalam pembelajaran di kelompok B, TK Kabita Togo Pertiwi, pada kemampuan berbicara masih belum dapat tercapai tujuan pembelajaran, maka penelitian mengambil tindakan untuk menggunakan kegiatan bercerita dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara, sehingga pada proses pembelajaran anak akan merasa senang dan dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, classroom activation. Menurut Ari Kunto 2002 halaman 2021, penelitian tindakan kelas merupakan salah satu bagian dari penelitian tindakan dengan tujuan yang spesifik berkaitan dengan kelas. Bahwa PTK merupakan sebuah bentuk penelitian reflektif yang dilakukan pendidik atau guru itu sendiri terhadap kurikulum. Pengembangan sekolah meningkatkan hasil belajar, mengembangkan keahlian belajar, dan sebagainya. Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelompok B TK Pertiwi Kabita Togo semester ganjil tahun pelajaran 2020 yang berjumlah 20 siswa, terdiri atas 10 anak
laki-laki dan 10 anak perempuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Prosedur dalam desain penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini berbentuk siklus dan dilaksanakan secara bersiklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 4 terhadap, yaitu perencana, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama, perencanaan tindakan. Sebelum masuk pada tahap perencanaan tindakan, terlebih dahulu dilakukan observasi awal yang menetapkan pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi dan dihadapi guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi awal menjadi acuan dalam merencanakan pelaksanaan tindakan sebagai berikut. Pertama, menetapkan topik bahasa yang akan disampaikan selama proses tindakan. Yang kedua, membuat rencana kegiatan harian atau RKH. Ketiga, menyiapkan bahan berupa cerita. Keempat, menyiapkan perangkat observasi guru dan siswa. Kelima, menyiapkan perangkat evaluasi untuk mengukur tingkat kemajuan siswa dalam berbicara. Pelaksanaan tindakan di dalam luar kelas mengacu pada rencana kegiatan harian yang sudah disusun sebelumnya. Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pertama, mengajak para siswa untuk bersama-sama berdoa dan saling memberi salam. Kedua, memotivasi para siswa untuk rajin, selalu tekun dan semangat dalam belajar. Ketiga, menjelaskan kegiatan yang akan dicapai melalui semua kegiatan dimaksud. Keempat, mengajak siswa untuk mendengar cerita yang telah disiapkan. Kelima, memberikan tugas kepada anak-anak. Observasi, ada 3 hal pokok yang harus diobservasi selama berlangsung proses tindakan, yaitu tingkat penguasaan guru terhadap cerita dan cara siswa tertarik, tingkat kreatifan dan antusiasme siswa dalam meningkatkan seluruh proses tindakan penggunaan bahasa saat guru berkomunikasi pada saat bercerita. Kegiatan observasi dilakukan secara bersamaan. Tindakan untuk aktivitas pelaksanaan tindakan dan objektif observasi penulisan dibantu oleh seorang rekan guru sebagai kolaborator yang bertugas khusus merekam hal-hal atau peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Refleksi. Pada tahap refleksi dilakukan perenungan atas seluruh proses pelaksanaan tindakan dan hasil yang diperoleh selama tindakan. Kegiatan perenungan terutama mengacu kepada berbagai catatan dan informasi keberhasilan atau kegagalan proses tindakan yang diberikan guru kolaborator. Ada 2 hal utama yang menjadi fokus kegiatan refleksi, yaitu pertama, tingkat efektivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak. Kedua, tingkat kegagalan dan keberhasilan guru dalam pada tahap refleksi dilakukan perenungan pelaksanaan tindakan dan hasil yang diperoleh selama tindakan. Kegiatan perenungan terutama mengacu kepada berbagai catatan dan informasi keberhasilan atau kegagalan proses tindakan yang diberikan guru kolaborator. Ada 2 hal utama menjadi fokus kegiatan refleksi, yaitu tingkat efektivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak. Kedua, tingkat kegagalan dan keberhasilan guru dalam mengoptimalkan penggunaan metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan bercerita anak. Siklus kedua, hasil refleksi pada siklus 1 menjadi acuan dalam merencanakan proses tindakan pada siklus kedua. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang dilakukan penelitian pada siklus ini reflektif sama dengan siklus pertama. Semua catatan kelemahan
dan kegagalan pelaksanaan tindakan pada siklus 1 yang diperoleh dari guru kolaborator menjadi pusat perhatian selama proses pelaksanaan tindakan pada siklus 2 sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penugasan dan observasi. Pertama, teknik penugasan adalah sebelum anak diberi tugas, guru menerangkan dan memberi contoh kepada anak cara bercerita, kemudian anak diminta untuk bercerita dan mengamati. Penugasan menurut Akib 2009 halaman 60 adalah cara pengumpulan data berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan oleh didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun berkelompok. 2. Alamat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi yang diisi oleh guru melalui pengamatan langsung terhadap anak saat melakukan kegiatan bercerita. Itulah hasil proposal saya. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.